When I first told my friends that I was doing a talk on a study method that I use, I could see the collective look of disgust that swept across their faces as they processed what I just told them. So, bear with me. Ketika pertama kali saya mengatakan kepada teman saya bahwa ketika saya berpidato dengan metode Sunny yang saya gunakan, saya melihat tatapan aneh yang muncul di wajah mereka ketika mereka mendengar apa yang baru saja saya katakan. As I firmly believe that the Pomodoro method has the power to change your life. My typical cycle of studying used to start out determined. I would come home, sit down at my desk, and do a couple of worksheets. The only problem was that productiveness only lasted for an hour. Saya sangat percaya bahwa metode Pomodoro bisa mengubah hidup Anda. Siklus kegiatan saya pulang ke rumah, duduk di meja belajar, dan kerja dan mengerjakan 2 lembar kerja. Masalahnya adalah produktivitas itu hanya bertahan 1 jam. I would easily get distracted. I would usually spend a couple hours on my phone, and then I would snap back into determination, but find myself getting burned out once again. Setelah itu saya akan mudah terganggu. Saya biasanya menghabiskan waktu 2 jam untuk menggunakan HP. Kemudian saya kembali bertekad, tapi namun saya menemukan diri saya tersiksa. And as the minutes ticked away, I would work until I physically couldn't anymore. I'd pass out, utterly exhausted. With my rigorous course choice this year, I had made myself promise that I would be productive. Menit-menit berlalu, dan saya bekerja sampai fisik saya tidak bisa lagi. Saya pingsan, kelelahan saat kursus ketat tahun ini. Saya berjanji pada diri saya sendiri bahwa saya akan menjadi produktif. I had to succeed, and yet I failed to do that every single day. I struggled to stay afloat, fatigued, stressed, and strained, and I snapped as a result. And quite truthfully, I was disappointed. Saya harus sukses, dan saya gagal melakukan itu setiap harinya. Saya berjuang untuk tetap bertahan, kelelahan, stres, dan merasa tegang. Dan hasilnya saya tersentak. Sejujurnya saya kecewa dengan diri saya sendiri. Disappointed with myself. Then, one day, I came across a video. It was a video telling me how to study better, and I was intrigued by one specific tip, the Pomodoro method. Kemudian suatu hari saya menemukan video tentang bagaimana cara belajar lebih baik, dan saya tertarik dengan salah satu poin khusus, yaitu metode Pomodoro. So what is it exactly? Well, you start out by deciding on a task and estimating the amount of time that it will take you. Take, for instance, this AP World chapter outline. I estimate that it will take me 4 hours of work, give or take. But instead of thinking about the outline as 4 hours of work, I'm going to think about it in terms of 25-minute increments, or Jadi apa itu metode Pomodoro sebenarnya? Yaitu ketika kamu memulai memutuskan suatu tugas dan memperkirakan jumlah waktu yang akan kamu gunakan. Misalnya yang diperlihatkan pada contoh tersebut, saya memperkirakan bahwa saya akan membutuhkan 4 jam kerja. Alih-alih memikirkan outline dalam 4 jam kerja, saya akan memikirkan ini dalam 25 menit. Pomodoros. So this outline would in theory take me 8 Pomodoros.
The next step is to work for those 25 minutes with absolutely no distractions, or you have to restart the Pomodoro. But after that hyper-focused work, you get to reward yourself with a 5-minute break, which serves to recharge and refresh you in preparation for the next Pomodoro. Secara teori, Pomodoro online ini akan membutuhkan 8 Pomodoro. Langkah selanjutnya adalah bekerja dalam 25 menit tanpa gangguan sama sekali. Setelah bekerja terlalu fokus, kamu memberikan 5 menit istirahat sebagai reward selanjutnya. Sebagai reward untuk melanjutkan persiapan ke Pomodoro selanjutnya. 4 cycles of this pattern of 25, 5 minutes, and then you get to take a long break, 15 to 30 minutes. Pada pola ini ada 4 siklus, yaitu 25, 5 menit. Dan setelah itu kamu bisa mengambil istirahat selama 15-30 menit. For myself, I typically still try to stay off my phone during these breaks and make some coffee, take a short walk, or when I want to feel super productive, I'll do chores. I know, shocker. Bagi diri saya sendiri, saya masih mencoba untuk tidak menggunakan HP selama istirahat, dan saya membuat kopi dan sedikit berjalan-jalan di sekitar. Dan jika saya ingin menjadi super produktif, saya akan mengerjakan beberapa pekerjaan. Saya tahu itu menunjukkan. This method was actually developed in the 90s by Francisco Cirillo, who named the system Pomodoro, which means tomato in Italian, after this. Metode ini sebenarnya dikembangkan di tahun 90-an oleh Francisco Cirillo, yang memberi nama sistem ini Pomodoro, yang berarti tomat dalam bahasa Italia. 25-minute kitchen timer that he used to track his work. And it is important to know that although he developed the system for a 25 5-minute pattern, the Pomodoro is a fluid system. It's designed to help you and help you with your work. Setelah 25 menit, timer dapur yang ia gunakan untuk mengukur waktu pekerjaannya. Dan sangat penting diketahui bahwa meskipun ia mengembangkan sistem ini untuk pola 25 menit, Pomodoro ini adalah sistem yang fleksibel yang dirancang untuk membantu Anda dalam pekerjaan. For myself, I stick to the traditional 25 5-minute pattern when I'm doing worksheets or studying for tests. But for long Bagi diri saya sendiri, saya tetap pada pola tradisional 25 menit ketika saya mengerjakan lembar kerja atau belajar untuk ujian. longer, more time-consuming assignments like, let's say, projects or essays, I choose to work for much longer increments and take shorter breaks. Tetapi untuk hal yang membutuhkan waktu yang lama seperti proyek atau esai, saya memilih untuk bekerja dengan waktu bekerja yang lebih lama dan istirahat dengan waktu yang lebih singkat. So here I am now. I'm still not the perfect student, and I want to iterate that, but the Pomodoro has changed me. It's changed the way I think and act about my work. Dan inilah saya sekarang. Saya tetap mahasiswa yang tidak sempurna, dan saya ingin menegaskan kembali, tetapi Pomodoro telah mengubah saya. Pomodoro mengubah bagaimana saya berpikir dan bertindak terhadap pekerjaan saya. When needed, I could spend a full day simply working.
as I am just recharged and kept stimulated through the whole day. With a timer constantly ticking, I find myself working quickly in order to achieve and accomplish those goals through. Ketika dibutuhkan, saya bisa menghabiskan seharian penuh untuk bekerja, seperti semangat saya terisi kembali. Dan dipancing setiap hari dengan timer yang terus berdetak, dan saya merasa saya bekerja lebih cepat untuk mencapai tujuan dengan peningkatan setiap 25 menit. And quite truthfully, it just feels so much more rewarding and fulfilling. Being able to check things off after the other, watching your pile of work go down, knowing that you accomplished something that day, instead of, not to call you out, but wasting 2 hours on Netflix. Sejujurnya, hal ini terasa sangat memuaskan dan bermanfaat ketika bisa memeriksa hal lain setelah menyelesaikan semua tumpukan pekerjaan dan mengetahui bahwa kamu telah menyelesaikan sesuatu daripada menghabiskan 2 jam untuk menonton Netflix. So, now it's my turn to ask you. Are you as efficient as you can be? Are you productive, or does your time seem to just slip away? Do you complete your work, or is it scraped together at the last minute? Sekarang giliran saya bertanya kepada kamu, apakah kamu sudah seefisien mungkin? Apakah kamu sudah produktif? Atau apakah waktu kamu hanya terbuang sia-sia? Apakah kamu menyelesaikan pekerjaan atau mengerjakan pekerjaan tersebut bersama ketika mendekati deadline? The Pomodoro is a fluid system designed to help you produce higher quality work in a shorter amount of time. Pomodoro adalah sistem yang ampuh yang dibuat untuk membantu kamu menghasilkan pekerjaan berkualitas dan bagus dalam waktu singkat. But whatever method, I encourage you to think about your time differently, to set goals for yourself and strive to meet them, to set aside the constant distractions and focus on your tasks at hand. Tapi apapun metodenya, saya mendorong kamu untuk memikirkan waktu dengan cara yang berbeda. Hanya beberapa tujuan untuk diri kamu dan berusaha untuk mencapai hal tersebut. Cobalah untuk mengesampingkan segala gangguan dan fokus pada tugas kamu. You never know how much time you really have until you start to use it. And it looks like my break is over. Thank you. Kamu tidak akan pernah tahu seberapa banyak waktu yang kamu punya sampai kamu mulai untuk menggunakannya. Sepertinya waktu saya sudah habis.